Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Kavita Erdiana dengan NIM 22180-283. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik dan negosiasi. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian konflik. Nah, konflik ini berasal dari bahasa Latin atau confligo yang terdiri atas dua kata, yaitu con yang berarti ini bersama-sama. Nah, dan fligo ini yang berarti pemogokan, penghancuran, atau peremukan. Nah, konflik ini didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diapresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung. Nah, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Nah, dalam pandangan ini, perjuangan tersebut menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak tersebut yang dinyatakan dikenali dan dialami. Nah, konflik ini mungkin dinyatakan dengan cara-cara berbeda. Nah, dari gerakan nonverbal yang halus hingga pertengkaran habis-habisan, dari sarkasme yang halus hingga kecaman verbal yang terbuka. Nah, dari definisi konflik tersebut, konflik ini adalah ketidaksamaan pendapat dari individu atau kelompok dan terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya ini ada proses konflik. Nah, dalam Robbins 2008, proses konflik atau konflik proses dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan. Nah, yang pertama ini ketidaklarasan. Nah, ketidaklarasan atau langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Nah, kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Nah, jadi kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimamparkan ke dalam 3 kategori umum. Nah, komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Nah, yang kedua ini ada kognisi dan personalisasi, yaitu jika kondisi yang disebut dalam tahap 1 mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Nah, kondisi unsteady hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Nah, jadi pada tahap 2 konflik cenderung didefinisikan. Nah, yang ketiga ini maksud, merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Jadi dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik, yaitu bersaing, tegas dan tidak kooperatif, berkolaborasi, menghindari, mengakomodasi, dan berkompromi. Nah, yang keempat ini ada perilaku. Nah, biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Nah, tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Nah, sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Yang kelima ini hasil yang terakhir. Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Nah, jadi hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Oke, jenis-jenis konflik. Nah, dalam Djiharjadi, terdapat jenis-jenis konflik. Nah, yaitu yang pertama, konflik substansif atau mendasar. Nah, konflik ini terjadi disebabkan tidak adanya kesepakatan yang mendasar atas tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua itu konflik emosi atau hubungan personal. Jadi konflik ini terjadi karena anggota mengalami masalah hubungan antara pribadi. Nah, sedangkan jenis konflik menurut Dahrendorf, nah, jenis konflik ini dibedakan menjadi 6 macam. Nah, yang pertama ini konflik antara atau dalam peran sosial antar pribadi, misalnya antara peran dalam keluarga atau profesi. Nah, yang kedua konflik antara kelompok sosial. Nah, yang ketiga konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Nah, yang keempat konflik antar satuan nasional. Yang kelima konflik antar atau tidak antar agama. Yang kelima konflik antar atau tidak antar agama. Nah, yang keenam ini konflik antar politik.
Lalu selanjutnya ini ada tipe konflik. Nah, Robin dan Judge membedakan tipe konflik ini menjadi 3, yaitu task konflik merupakan konflik atas konten dan tujuan pekerjaan, sementara relationship konflik ini konflik didasarkan pada hubungan interpersonal. Nah, sementara yang proses konflik ini konflik terhadap bagaimana pekerjaan dilakukan. Nah, sementara tipe konflik menurut Kreitner dan Kinichi ini juga ada 3 macam. Yang pertama, personality conflict, yaitu merupakan perlawanan antar personal berdasarkan pada perasaan tidak suka, ketidaksepakatan personal atau gaya yang berbeda. Yang kedua ini intergroup conflict, merupakan konflik di antara kelompok kerja, tim, dan departemen yang merupakan tantangan bersama pada efektivitas organisasi. Yang ketiga ini cross cultural conflict, merupakan konflik yang terjadi karena melakukan bisnis dengan orang yang berasal dari budaya berbeda. Nah, seringkali terjadi karena terdapat perbedaan asumsi tentang bagaimana berpikir dan bertindak dalam melakukan merger, joint venture, dan aliansi lintas batas negara. Lalu ada klasifikasi konflik. Nah, konflik ini juga dapat diklasifikasikan menurut perbedaan status atau peran seseorang atau kelompok yang berkonflik. Yang pertama ini konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara hierarki dalam organisasi. Misalnya, konflik antara atasan dan bawahan mengenai berbagai hal seperti pembagian tugas, penilaian prestasi kerja, dan penentuan sasaran. Lalu yang kedua ini ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara satu orang atau sekelompok dengan orang lain atau kelompok lain yang dapat terjadi akibat adanya sumber daya yang langka yang diperebutkan atau faktor-faktor emosional yang lain. Yang ketiga ini konflik peran, yaitu konflik yang terjadi akibat peran yang diharapkan dari seseorang oleh organisasi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang jabatan. Lalu ada sumber konflik. Nah, yang pertama ini ada komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat dapat menjadi sumber konflik. Nah, yang kedua ini struktur. Nah, istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam arti mencakup ukuran atau kelompok, derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi atau wilayah kerja. Nah, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok atau gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat kebergantungan antara kelompok. Nah, yang ketiga ini variabel pribadi. Nah, sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu ini memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menganggap rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Lalu ada kebaikan konflik dan keburukan konflik. Nah, yang pertama, kebaikan konflik ini evaluasi diri, lalu moral kerja atau prestasi kerja yang meningkat, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan, dan memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas kelompok. Nah, sedangkan keburukan konflik ini seperti kerjasama kurang serasi, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan, menimbulkan sikap a priori karyawan, lalu meningkatkan absen dan turnover karyawan. Lalu ada metode untuk mengurangi konflik. Nah, yang pertama itu masing-masing kelompok yang berkonflik diberi informasi yang menguntungkan tentang kelompok yang berhadapan dengan mereka. Nah, yang kedua ini kontak sosial yang menyenangkan antara kelompok-kelompok diintensifkan dengan jalan makan bersama atau nonton bersama misalnya. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin kelompok ini diminta untuk bernegosiasi dan memberikan informasi positif tentang kelompok yang berhadapan dengan kelompok mereka. Lalu ada metode penyelesaian konflik. Nah, dominasi atau penekanan. Nah, dominasi ini seperti kekerasan atau bersifat penekanan autokratis. Yang kedua ini penanganan atau smoothing, cara yang lebih diplomatis. Yang ketiga ini penghindaran atau avoidance, yaitu adalah di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Nah, yang keempat ini aturan mayoritas atau majority rule, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Nah, sementara yang kompromi ini seperti pemisahan atau separation. Yang kedua ini arbitrasi atau perwasitan.
Yang ketiga ini pemecahan dengan masalah integratif. Lalu materi yang terakhir ini ada strategi konflik. Nah, yaitu dalam Wirawan, menurut Wirawan 2009, strategi konflik ini adalah proses yang menentukan tujuan seseorang terlibat suatu konflik dan pola interaksi konflik digunakan untuk mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Nah, jadi langkah-langkah untuk penyusunan strategi konflik ini, itu yang pertama itu ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, mengenai diri sendiri dan lawan konflik, analisis SWOT ini mengenai diri sendiri akan mencerminkan kekuatan, strength, dan kelemahan atau weakness diri sendiri menghadapi lawan konflik. Nah, analisis SWOT ini mengenai lawan konflik akan mencerminkan peluang dan ancaman. Nah, yang kedua ini menentukan tujuan konflik. Nah, tujuan konflik ini adalah sesuatu yang ingin dicapai saat menghadapi dan menyelesaikan konflik lebih spesifik. Tujuan konflik ini adalah target keluaran konflik. Serikat pekerja telah menentukan tujuan atau sasaran mencapai kenaikan upah 15%. Nah, misalnya kenaikan ini untuk merupakan penyesuaian terhadap inflasi yang mencapai 12%. Nah, jadi yang ketiga ini pola interaksi konflik, yaitu adalah perkembangan situasi konflik. Seperti pola interaksi konflik merupakan bentuk interaksi dengan pihak lawan konflik dalam upaya mencapai keluaran konflik yang diharapkan. Mungkin itu saja dari materi konflik dan negosiasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.